Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah Karisma Kids. Pagi ini tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Ari undang untuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat ibadah Karisma Kids pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami bagi Engkau. Berkati juga Tuhan adik-adik yang ada di rumah, yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau berkati dengan kasih Roh Kudus-Mu. Biarlah adik-adik kami yang hadir di ibadah Kids pada pagi hari ini beroleh berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Siapa memuji Tuhan adik-adik? Mari kita angkat pujian kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, dikepak-kepakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan.
adik-adik, kita akan lanjut lagu pujian yang kedua, Happy Yaya Happy Yeye. Happy Yaya Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Hari ini untuk ajak adik-adik, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengangkat pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau kiranya setiap persembahan pujian kami menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan.
Sabda firman-Mu ini biarlah kami mengerti apa yang menjadi setiap tujuan dan rencana-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai 44 dengan tema Lazarus dibangkitkan. Nah, adik-adik, untuk kelanjutan videonya boleh menonton di sini ya adik-adik ya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita harus percaya kepada kuasa Tuhan, adik-adik. Jadi apapun yang kita doakan, percayalah pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, untuk adik-adik, apakah adik-adik ada yang sakit pada saat hari ini? Nah, kalau adik-adik ada yang sakit, yang sedang tidak sehat pada hari ini, nah, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkannya. Nah, itu saja adik-adik kesimpulan yang dapat Kak Ari sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ari ingin memberitahukan pemenang foto yang paling bagus saat berpos sarapan pagi, makan roti isi. Nah, ada di sini ya adik-adik. Nah, selamat kepada Zevanya dan Peter. Nah, untuk adik-adik yang lainnya jangan patah semangat ya. Akan ada lagi kuis-kuis yang lainnya. Nah, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita mengakhiri ibadah karismatik kita pada pagi hari ini. Nah, Kak Ari undang untuk adik-adik bangkit berdiri, yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami karismatik pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, yang ada di rumah, yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.